Oke, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sebelum ke Bang Ruhut dan juga Mas Aji, saya mau ke Bang Martin. Tadi juga ada yang belum ditanggapi terkait bansos dan juga ketokohan ini bisa mempengaruhi voting behavior. Tanggapan Anda seperti apa? Jadi terkait bansos begini, kalau menurut saya ya, itu ada penelitian yang dilakukan oleh Litbang Kompas. Nah, cuman kadang-kadang memang orang membaca sepotong tuh. Nah, kalau kita baca di dalam kesimpulan itu jelas bahwa yang menjadi faktor dominan perpindahan suara Ganjar ke Prabowo Gibran itu bukan karena bansos, tapi karena hal-hal yang lain. Kalau nggak salah tuh skalanya cuma 24% deh hasilnya. Dan dari 24% itu memang ada sekitar 50% lebih yang dinilai memilih Prabowo Gibran karena bansos. Jadi bukan bansos yang menjadi faktor dominan. Dan bansos ini kan legal. Ada undang-undangnya, ada aturan pelaksananya, dibagikan secara simbolis. Nah, makanya tadi di awal saya bilang, Pak Jokowi ini bukan baru kemarin turun ke lapangan, bahkan sering masuk ke gorong-gorong di DKI Jakarta. Jadi ya ini menurut saya lumrah. Nah, mengenai ketokohan, ini menurut saya justru yang paling bagus. Kenapa? Ada perubahan sikap. Mbak Ratih dan saya ini dulu 2014 sampai 2019 selalu pilih Pak Jokowi. Benci setengah mati sama Pak Prabowo karena ngeliat gayanya begitu. Tapi di tahun 2020 ketika beliau mulai jadi menteri dan merubah citranya, lalu memiliki gagasan untuk meneruskan program Pak Jokowi, kita jadi luluh juga tuh. Makanya kita turun ke lapangan. Enggak, itu artinya ketokohan bisa berpengaruh juga kan? Ngaruh banget. Makanya gini, kemarin tuh ada dua tokoh yang mempertontonkan ya, seperti Kurawa, memberikan nilai kepada orang sepuh yang sudah pernah memberikan jalan buat mereka dengan nilai 5 dan 11. Nah, makanya 5 dan 11 kalau ditambah itu berapa jadinya? 16. Jadi saya baca, tidak cukup di situ, ternyata sekarang sudah dinilai oleh rakyat hanya nilai 16 dan 24. Masih mau dinihilkan juga di dalam permohonan ini kan luar biasa. Kalau yang dimaksud dengan ketokohan itu kan sebenarnya yang dimaksudkan adalah ketokohannya Pak Presiden ini kan. Siapa yang lebih tokoh daripada Pak Presiden? Kan nggak ada. Yang paling tokoh itu Pak Presiden. Itu kenapa undang-undang kita kan melarang tuh Presiden untuk berpihak. Presiden lah saya bilang. Nah, kalau Jokowi lain lagi mungkin. Tetapi ketokohan Pak Jokowi pun juga tidak bisa kita lalu lepaskan begitu saja dalam konteks politik kan. Bahwa Pak Jokowi dan Presiden itu menjadi satu kesatuan yang dia tidak bisa dilepaskan, dipisahkan sama sekali begitu. Nah, itu yang menjadi poin sebenarnya Bang, bahwa ketokohannya Jokowi sebagai Presiden berpengaruh signifikan terhadap pasangan calon yang didukung oleh Pak Presiden kita itu gitu loh. Sehingga patut kemudian, ya bukan patut lagi, memang kita tuduhkan kok, kita dalilkan di dalam permohonan Pak Presiden ini nggak netral dengan indikator-indikator bansos itu hanya salah satu gitu loh. Yang lain banyak. Kalau tadi Bang Todung bilang soal ada pengerahan aparat kepolisian, lalu Bawaslu sendiri datanya fix kok soal intimidasi penyelenggara pemilu. Bukan kita yang bilang, tapi Bawaslu. Dan itu besok diminta oleh MK untuk membuktikan Bawaslunya. Hari ini kalau nggak salah ya? Hari ini. Besok pihak terkait. Iya. Nah, ini kan menjadi satu pengharapan bagi kita publik warga negara Indonesia. Jadi yang kita soal juga bukan 90 jutanya lalu dihilangkan begitu saja kan, enggak sebetulnya. Tetapi kita ingin kemudian memastikan bahwa angka yang menjadi hasil dari pemilu itu adalah angka yang lahir dari proses yang jujur dan adil sebagaimana perintah konstitusi itu. Baik. Siapa Bang Martin tadi terakhir menanggapi apa yang disampaikan Mas Aji tadi? Jadi soal ketokohan sebenarnya apa yang disampaikan Bang Martin sejalan dengan apa yang disampaikan Bang Todung begitu ya Mas Aji? Iya, karena jadi saya melihat kontrario, ketokohan tuh tokoh yang ikut kontestasi, bukan tokoh yang nggak ikut kontestasi. Jadi begini loh, kalau Pak Jokowi punya citra bagus, punya citra baik ya, dan menurut survei Litbang Kompas 80% menganggap bahwa Pak Jokowi itu orang yang menuntaskan pekerjaannya dan juga memiliki reputasi yang baik, sehingga wajar saja kalau ada yang dianggap sebagai penerus Pak Jokowi, dalam hal ini Pak Prabowo, ya, mendapatkan ganjaran dari masyarakat sebagai presiden gitu loh, dipilih. Wajar aja. Tapi secara saintifik kemarin ahli kita bisa membuktikan loh Bang, bahwa bansos itu memberikan sumbangsih 26 juta suara kepada suaranya paslon 02 tuh. Ya, itu saintifik loh. Itu kan harus dibedah tuh. 26 juta itu seperti apa? Ya, kemarin kalau menurut kami ya
saintifik, tapi kan apakah secara kausalitas sebab akibatnya itu bisa dijabarkan secara terperinci? Baik, baik. Nah, kalau menurut kami ya mohon maaf ya, walaupun saya tidak setuju dengan diksi yang dipakai oleh rekan saya, tapi menurut saya tidak cukup Oke. untuk membuktikan setidaknya 9% saja Pastinya gitu. proses ini masih berjalan juga di MK saat ini juga hari ini rencananya diagendakan nantinya akan ada saksi dan juga ahli dari KPU dan juga Bawaslu. Seperti apa nanti prosesnya kita cermati bersama-sama, tapi terima kasih banyak. Tapi kita tunggulah putusan MK. Ya. Iya, pasti kita masih MK, menunggu, jadi Bang. jangan kita kata kami, kata MK. Mereka Iya. sangat arif dan bijaksana, Siap. mereka hakim Siap. yang mulia. Baik, Jadi baik. banyak kejutan. Tapi kalau kemarin memang brutal. Oke, tapi bagaimanapun kita masih harus menunggu keputusan MK nanti habis lebaran ya Bang. Kita Ya. minggu depan libur lebaran dulu Bang. Terima kasih Pak Martin, Bang Ruhut, Ya, Mas Haji, makasih, sehat selalu. makasih. Assalamualaikum.